Paling tidak kita berusaha, kita berikhtiar sebagai bentuk cinta dan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah. Kita memperbanyak bersolat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya, sing banter suaranya, mohon maaf Bu, Jawanya kasar karena saya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit, itu awalnya sama Pak Nasirin dan teman-teman. Jadi aslinya suku saya itu suku pedes Bu. Tahu pedes Bu? Suku apa pedes itu? Orang Lombok Bu. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit saya bisa bahasa Jawa. Bu, masih gitu. Alhamdulillah. Itu Bu tadi. Waktu saya jawab salam waktu saya salam pertama, yang nyaring suaranya itu anak-anak. Ini Bu kemana suaranya? Nah, biar semangat saya kasih pantun Bu. Mau Bu? Ya. Daun salam, daun jati. Nyaring suaranya. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam mudah-mudahan cepat naik haji. Amin ya Rabbal. Daun salam, daun jati. Ibu-ibu yang malas jawab salam, saya doakan mudah-mudahan suaminya enggak Bu. Guyon bercanda. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak memang seperti itu harus dibangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh di lingkungan Langgar Andul, RT pinten nih Pak Masin? RT 10 yang saya hormati dan saya taklimi. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Langgar, kemudian yang hadir pada malam hari ini ada perwakilan dari RT 10, Bapak Ketua RT gitu. Namun saya lupa Pak tadi, padahal sudah dicatatkan namanya. Kemudian perwakilan dari Kelurahan Sidodadi, kemudian teman, sahabat, guru-guru saya dari struktural, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Sidodadi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dek, duduk anak soleh. Nah, kurang keras suaranya. Duduk anak soleh. Dek, dengerin nih. Ustaz mau kasih hadiah. Nanti adik-adik dengerin saya ngomong. Nanti di tengah-tengah atau di akhir, nanti Ustaz kasih pertanyaan. Yang bisa menjawab hadiahnya silahkan ambil sama Ustaz. Mau? Ustaz itu dulu ya. Sini ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, ada 10 juta ini deh. Enggak. Ini ada 100.000. Jadi satu orang yang bisa menjawab pertanyaan dapat 10.000. Mau? Dengerin ya. Gak boleh nih.
Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita umur panjang, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka dan beradu pandang. Alhamdulillah. Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Alhamdulillah. Mohon sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Mas Habsi dari mana Mas? Dari Syekhona Khalid. Mari hadir. Mari. Alhamdulillah. Ya. Mas nanti tolong kalau saya sholawatan di IG, biar ibu-ibunya semangat sholawatan di sini. Ibu-ibu siap sholawatan? Bapak-bapak siap sholawatan? Ini suaranya bapak-bapak mana ini? Bentar Mas, saya mau tes dulu. Ini anak-anak soleh. Saya tidak mau anaknya soleh dan solehah, tapi harus ibu-ibu, bapak-bapaknya juga. Dek, diem ya. Kita tes dulu sholawatannya. Mana lebih nyaring suara ibu-ibu dibandingkan suara bapak-bapak? Oke? Oke deh? Oke, ibu-ibu, silahkan Bu, ikuti nanti saya ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Oke, stop Mas, stop dulu. Stop dulu Mas. Sekarang ibu-ibu ngomong Bu ya, silahkan diikuti tadi. 1, 2, 3. Ala Taha salamullah ala Yasin. Iya, tepuk tangan dulu ibu-ibunya. Nah, giliran bapak-bapak, Dek, dengerin bapak-bapakmu Dek nih. Suaranya kita dengerin nih. 1, 2, 3. Salatullah ala Yasin. Iya, ternyata sama poinnya. Ibu-ibu 100, bapak-bapak 100. Tepuk tangan dulu adik-adik. Apa? Saya kerjain dulu bapak-bapak ibu-ibunya. Bentar deh, belum selesai, masih ada lagi. Ibu-ibu silahkan jawab pertanyaan saya. Moga-moga dijawab. Pertanyaannya mudah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Iya, 100 untuk ibu-ibu. Pak, siap-siap Pak, jangan mau kalah. Jangan bikin malu saya Pak ya. Ibu-ibu masih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, ternyata masih bisa jawab Bu. Adik-adik, diam ya. Giliran bapak-bapaknya kita tanya. Pak, siap Pak? Bu, bapak-bapaknya nunduk Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna. Pak, dengerin saya. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk bapak-bapaknya. Bu, dengerin Bu, nggak boleh suzon Bu. Bapak-bapak itu sengaja mengalah karena tidak ingin wanita disakiti, makanya dia mengalah. Tepuk tangan untuk bapak-bapaknya. Apunten nggih, niki wonten apik pemanasan. Baik jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Adik-adik, kita sekarang memperingati apa? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan apa kita peringati Maulid Baginda Rasul? Di bulan Pak Gelon tak kelakuannya ada-ada. Di bulan apa? September katanya. Masya Allah, pinter. Tidak salah mereka. Anak-anak tidak salah. Bulan apa deh yang terus soalnya? September. Pinter. Ibu-ibu bulan apa bu? Rabiul. Rabiul Awal. Karena dalam syariat Islam kita kenal peristiwa lahirnya baginda Rasulullah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Hari apa deh lahirnya? Hari Senin. Nah, jadi peristiwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini ketika masuk bulan Rabiul Awal itu semua dilakukan oleh orang-orang yang cinta dan dapat menanamkan mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak peduli di jalanan, musola, di surau, di masjid, penjuru dunia sampai dengan pelosok desa, semua menanamkan cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah. Seraya memuji baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu sebagai umatmu, kami sayang kepadamu baginda Rasulullah. Paling tidak sebagai bentuk cinta dan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah, Bu, kita tidak pernah melihat wajah baginda Rasulullah. Nah, kita tidak pernah mendengar kalam baginda Rasulullah. Kita tidak pernah ikut berjuang, berperang bersama baginda Rasulullah. Paling tidak kita berusaha, kita berikhtiar sebagai bentuk cinta dan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah. Kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka yakinmu di dalam hati dan pikiran kita Allah akan berikan 10 kebaikan kepada kita. Kita tidak tahu, Bu, ibu-ibu tidak tahu, bapak-bapak tidak tahu, saya pun tidak tahu. Seandainya 10 kebaikan itu datang dari seluruh penjuru yang ada di daerah kita sendiri, bisa jadi rezeki kita diberikan oleh Allah, bisa jadi kesehatan diberikan oleh Allah, bisa jadi kita diberikan anak-anak yang soleh dan solehah oleh Allah berkat kita memperbanyak membaca sholawat. Adik-adik cinta tak dengan Nabi? Cinta tak dengan Nabi? Sayang tak dengan Nabi? Kalau cinta dengan Nabi deh, kalau sayang dengan Nabi Bu, maka ikuti Nabi. Itu yang pertama deh. Caranya seperti apa? Ini adik-adik praktekkan di rumah. Kalau di rumah, di sekolah, atau dimanapun kalian, ini pesan Nabi, tidak boleh bohong. Apa deh? Nggak boleh. Nah, bohong itu dapat pahala atau dosa deh? Dapat dosa. Makanya adek dengar nggak? Ingat nggak adek lagu kalau Pak Le Bakso itu lewat? Bakso bulat seperti pom. Kalau lewat membuat perut kosong, jadi anak gak boleh suka bohong. Kalau bohong digigit kambing ompong. Kalau bohong kepada orang tua gak boleh bohong, kepada ayah dan bundamu gak boleh bohong, kepada guru-guru yang telah mengajarkan ilmu gak boleh bohong, kepada sesamamu terhadap teman-temanmu gak boleh bohong. Itu yang pertama, ikuti Nabi. Kalau kita sayang dengan Nabi, kalau kita cinta dengan Nabi. Yang kedua, kalau kita cinta dengan Nabi Bu, kalau kita sayang dengan Nabi Pak, kalau kita memang betul-betul sebagai umat baginda Rasulullah, maka perbanyak bersolawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah
minta tolong lightingnya coba dimatikan dulu supaya lebih bercahaya ruangan ini. Lampu di sini minta tolong dimatikan dulu. Nah, sambil dimatikan, ibu-ibu dari tadi jepang, foto, selfie, cellphone dari tadi. Bu, HP-nya coba diangkat, Bu. HP-nya diangkat, Bu. Dinyalakan blitznya, Bu. Senternya dinyalakan. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang punya senter dinyalakan. Kita hidupkan malam ini sebagai bentuk cinta dan sayang kita kepada baginda Rasul. Setuju? Setuju? Iya, baik semua yang punya HP dinyalakan. Kita goyangkan blitznya, mudah-mudahan cahaya baginda Rasulullah menerangi majelis ini dan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah. Sudah dinyalakan semua? Salatullah, salamullah ala Rasulullah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Rawasana billah wa bilhadi Rasulullah. Abdul ya Allah. Yang terus suaranya Salatullah ala Muhammad Rasulullah. Salatullah salamullah ala Rasul habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan berjalan lagi. Bu, ngantuk Bu? Oh, sudah dapat kotakan? Sudah dapat gantungan? Sampai yang tulus Bu. Saya datang tadi gantungannya sudah habis Bu. Ini saya lihat di depannya tinggal kol sama kacang panjang. Panasin sisa buat saya. Sama kerupuk. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menanamkan cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sayang kepada kita, Bu. Karena Nabi cinta kepada kita. Beda ini terjadi dengan nabi-nabi terdahulu. Dan ini sering kita dengarkan, sering kita melihat penceramah para dai, bahkan di media sosial, bagaimana kita diajarkan peristiwa-peristiwa. Bedanya baginda Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu. Ibu-ibu kenal dengan Nabi Nuh, Bu? Adik-adik, dek, kenal sama Nabi Nuh, dek? Kenal di mana? Di mana? Hah? Oh, di surga katanya. Kenal dengan Nabi Nuh di mana? Di surga katanya. Ya. Bahkan cerita Nabi Nuh ini diabadikan di dalam Al-Quran, Bu. Bagaimana peristiwa puncak kesabaran Nabi Nuh alaihissalam ketika umatnya tidak mau mengikuti perintahnya untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berapa deh umurnya Nabi Nuh, Bu? Dalam sebuah riwayat, umur Nabi Nuh dikatakan 950 tahun. Tahu enggak, Bu? Selama 950 tahun itu pengikutnya Nabi Nuh itu tercatat hanya 80 orang. Coba bayangkan, dalam kurun 800 tahun, kalau kita bagi, ternyata setiap 100 tahun itu berapa umat yang ikut? 10 orang. Kalau 10 tahun berarti berapa yang ikut? Hanya satu orang. Ternyata apa, Bu? Di puncak kesabarannya, Nabi Nuh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tidak sanggup lagi menjalankan perintah-perintahmu untuk kusampaikan kepada umatku. Apa yang harus dilakukan, ya Allah? Ini kata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara di dalam Al-Qur'an. Ya Allah, aku telah menyampaikan risalah-risalahmu. Aku telah menyampaikan ajaran-ajaranmu lailan wa nahara, siang dan malam. Tetapi ya Allah, lihatlah umatku kurang ajar, umatku tidak mau menyembahmu ya Allah. Apa yang harus kulakukan? Inilah puncak kesabaranku ya Allah. Ini kata Nabi Nuh. Akhirnya apa? Nuh, Allah tanya kepada Nabi Nuh,
Apa mau Nabi Nuh? Ya Allah, hancurkan saja mereka ya Allah. Hancurkan mereka yang tidak mau mengikutiku, tidak mau menyembahmu. Oke Nabi Nuh. Ini malam kemarin kita dengarkan ketika maulid di rumah Pak Nasihin oleh guru saya Ustadz Gusti. Ini cerita, bandingkan cerita ini dengan peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang harus aku lakukan ya Allah? Baik, Nabi Nuh, buatlah perahu. Bagaimana cara membuat perahu ya Allah? Ya pakai kayu. Lalu kayunya dari mana? Tebang pohon. Pohonnya dari mana ya Allah? Tanam dulu Nabi Nuh. Ternyata apa yang dilakukan Nabi Nuh tidak instan. Harus ikhtiar dulu. Harus usaha dulu. Inilah sisi-sisi kehidupan yang dialami oleh Nabi yang harus kita pelajari. Rizki yang kita dapatkan itu tidak instan. Kita harus bekerja dulu, kita harus keluar keringat dulu, kita harus capek-capek dulu, baru kita mendapatkan rizki yang halal, bukan hasil duit korupsi. Nih adik-adik, lalu apa yang terjadi dulu setelah kapal Nabi Nuh terjadi, dan itu Allah suruh letakkan kapalmu di atas gunung ya Allah. Nabi Nuh karena sebentar lagi air hujan akan tiba, ini akan menjadi musibah dan bencana besar. Bawa para pengikutmu, tapi sebelum itu bawa dulu binatang sepasang. Ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh. Gajah sepasang, kambing sepasang, kuda sepasang, jerapah sepasang, semua sepasang. Setelah binatang hewan masuk semua, giliran umat Nabi Nuh. Mas Joko masuk, Bu Painam masuk ke kapal. Mas Martin masuk, Mas Ripul masuk. Ini contoh, ya contoh. Akhirnya setelah masuk, ternyata ada yang dilihat oleh Nabi Nuh, namun tidak ada di antara umat-umatnya. Kemudian dia bertanya kepada umat-umatnya, wahai umatku, mana anakku? Siapa nama anaknya Nabi Nuh deh? Siapa nama anaknya Nabi Nuh? Siapa? Kan'an. Ya. Dicari-cari oleh Nabi Nuh, mana anakku Kan'an? Mana anakku Kan'an? Ternyata tidak ada. Ternyata dia jauh di bawah sana. Padahal Nabi Nuh dengan umat dan hewan-hewan itu sudah masuk ke dalam kapal. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada anaknya? Ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai anakku, ikutlah bersamaku. Tidak ayah, aku tidak mau ikut denganku. Ingat wahai anakku, Allah sedang marah. Allah akan turunkan bala, musibah dan bencana. Engkau tidak mungkin akan selamat. Tapi apa yang dilakukan oleh anaknya Nabi Nuh? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, dengan kesombongannya anaknya Nabi Nuh bernama Kan'an. Aku tidak akan ikut perahumu ayah. Aku akan naik ke atas gunung. Aku akan selamat dari air bak musibah ini. Ternyata apa? Allah Subhanahu Wa Taala perlahan turunkan musibah hujan, petir, badai. Akhirnya semua daerah itu tenggelam. Ini satu contoh cerita Nabi Nuh. Seorang Nabi Nuh saja di puncak kesabaran tidak tahan kepada umatnya. Contoh Nabi yang lain siapa Bu? Nabi Nuh, Nabi Lut. Tahu deh Nabi Lut? Ibu Bu tahu Nabi Lut Bu? Pernah baca sirah Nabi Lut Bu? Nabi Lut itu umatnya dikenal dengan kaum masjid, kaum Sodom. Kalau Sodom itu apa? Laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan, tahu ini lesbi. Kalau sekarang kita kenal dengan istilah LGBT. Nabi Lut itu pun juga tidak sanggup, hilang kesabarannya karena menghadapi umat-umat yang kurang ajar, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tutup telinganya ketika Nabi Lut berdakwah kepada mereka. Akhirnya apa? Nabi Lut juga meminta kepada Allah, musnahkan mereka ya Allah. Akhirnya apa? Kaum Sodom dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita bandingkan Bu, Pak, dengan baginda Rasulullah SAW, begitu besar perjuangan, pengorbanan, kesabaran, tiap hari diuji baginda Rasulullah oleh orang-orang yang menentang beliau untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bu, dulu di zaman jahiliyah itu, tahu, dulu di zaman jahiliyah itu, dulu terkenal orang-orang menyembah berhala, tidak mau mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perempuan Bu, kalau perempuan bunting mau melahirkan, itu anak-anak perempuan itu Bu, tidak hidup, mereka dibunuh oleh orang-orang kafir. Yang hidup cuma laki-laki. Kenapa? Karena perempuan atau bayi yang baru lahir ketika dia perempuan dianggap hina oleh orang-orang kafir. Dibunuh mereka. Akhirnya perlahan-lahan Rasulullah dengan kesabarannya mampu merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Islamiyah. Dulu mereka tidak beradab Bu, lama-lama menjadi beradab. Dulu mereka menyembah berhala, perlahan-lahan mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bandingkan dengan cerita Nabi Nuh dengan Nabi Nuh, bagaimana peristiwa perang Uhud, padahal Rasulullah sudah peringatkan bahwa tentaranya jangan turun ketika engkau menang dari gunung Uhud. Apa yang terjadi? Karena mereka tergiur dengan harta rampasan perang ketika itu. Lalu apa? Para sahabat dan tentara baginda Rasulullah turun mengambil harta rampasan perang. Akhirnya apa? Ini kaum kafir ini kembali mereka menguasai puncak gunung. Kemudian dari atas mereka melawan. Akhirnya mereka menang. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW akan terbunuh. Rasulullah buka. Kemudian malaikat Jibril mendengar kabar baginda Rasulullah kalah ketika perang Uhud. Lalu apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril Bu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika kalau engkau mau ya Rasulullah, aku akan meminta kepada Allah untuk mengangkat gunung Uhud ini, kemudian akan kutimpakan kepada mereka. Apa jawaban dari Rasulullah? Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah tidak marah. Rasulullah tetap sabar. Dia tidak mau menyakiti orang-orang yang belum beriman atau belum kenal dengan baginda Rasulullah. Mereka tetap menunggu risalah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dek, masih semangat? Masih semangat? Baik Bu, ngapunten Pak Dek. Ini sesuai janji saya tadi, saya mau bagi-bagi ini. Ada adik kira-kira dengar enggak tadi ini? Ini iklan saja. Silahkan yang bisa menjawab pertanyaan saya, siapapun, anak-anak punya ibu tidak usah, boleh mengambil, ya, boleh mengambil hadiah ke depan. Baik, pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya mudah sekali. Dek, siapa yang tahu nama kakek Nabi Muhammad SAW? Nah, ini pintar ini. Sini sayang, sini sayang, cepat lari, naik ke atas, naik ke atas. Ya, ini tangan kirinya jeruk, tangan kanannya, tangan kanannya wortel, tangan kirinya tomat sama bawang. Belum ada bawang. Ya, siapa namanya Dek? Ya, punya dulu makanya bisa. Punya dulu. Ya, kita lihat demonya. Punya dulu. Udah selesai. Sudah? Oke, sudah apa namanya, sudah ketelan. Baik, siapa namanya? Ahmad Abidar Habibi Budiman. Ahmad, panggilannya siapa sayang? Habibi. Kelas berapa Habibi? 3. Kelas 3. Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Pintar sayang, ini sayang. Baik, pintar dulu ya. Kalau semua diambil. Belajar yang rajin di rumah ya. Tidak boleh nakal, oke?
Jangan lupa bakti sama kedua orang tuanya ya. Ya. Rajin-rajin sekolah ya. Rajin-rajin sekolah ya. Ya. Nah, sayangi temenmu di rumah ya. Oke? Janji. Janji ya. Oke. Saling dulu. Pinter. Tepuk tangan untuk Habibi. Baik, ini yang laki sudah. Sekarang yang perempuan. Yang perempuan, oke? Ibu-ibu mau? Mau? Mau bu? Oh enggak. Ibu-ibu enggak mau bu yang warna kuning. Maunya warna merah. Pak, cakep pak. Ibu-ibu enggak mau yang warna kuning. Maunya warna merah. Ya, adik-adik. Bulan Rabiul Awal itu dalam kalender Hijrah adalah bulan yang keberapa sayang? Maju sayang, siapa yang bisa? Sini. Nih, maju dulu. Maju dulu sayang, maju. Maju ke depan. Ya, sini. Padahal nggak mau jauh. Siapa namanya sayang? Amanda. Amanda. Nama lengkapnya siapa? Amanda Zatunisa. Oh, Amanda. Ya, tadi pertanyaannya apa? Bingung dia. Ya, bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang termasuk dalam kalender Hijriah. Nah, urutan keberapa bulannya? Keberapa? Ketiga. Betul ibu-ibu? Betul? Kita hitung sama-sama. Bulan pertama apa? Muharram. Yang kedua Safar. Kemudian Rabiul Awal. Betul dong, jadi bulan ketiga. Baik, terima kasih. Jangan lupa ya bakti sama kedua orang tuanya. Nih, jadi anak yang soleha. Gak boleh nakal. Baik, terima kasih. Baik. Masih ada 80.000. Ya, nanti lagi adik-adik kita lanjut dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Mas, harusnya sudah siap, ya? Masih semangat? Ada yang pegang makan, ada yang pegang kerupuk, ada yang pegang HP. Oke, gak apa-apa mas, sambil lanjut. Kita lanjut ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sedikit mendengarkan sirah nabawiyah, bagaimana kesabaran baginda Rasulullah dibandingkan nabi-nabi terdahulu. Sekarang bukti cinta, bukti sayang kita kepada baginda Rasulullah, kita ikuti Nabi. Satu contoh tadi, adik-adik tak boleh bohong di rumah. Contoh kedua, adik, apa pesan Nabi? Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dek, maka sesungguhnya dia adalah orang kafir yang nyata. Adik-adik tadi sholat subuh enggak? Enggak katanya bu. Sholat zuhur enggak? Sholat alhamdulillah. Sholat asar enggak? Sholat maghrib enggak? Sholat isya enggak? Alhamdulillah. Kenapa adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak? Karena sholat ini adalah panglima seluruh amal ibadah yang kita lakukan.
Nanti ketika kita dihisab oleh Allah di akhirat, yang pertama akan ditanya oleh Allah adalah sholat. Allah tidak akan tanya bagaimana puasamu, bagaimana sedekahmu, bagaimana amalan-amalanmu yang lain. Yang pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihisab adalah sholat. Makanya Rasulullah pesan kepada kita, awwaluma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Kelak di hari akhir, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik pula amal ibadah yang lain. Tapi kalau sholatnya buruk, sholatnya jelek, maka buruk dan jelek pula segala amal ibadah yang lain. Adik-adik, sholat subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa? Isya berapa? Ya. Kalau kita sudah tahu perintah sholat ini wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, maka kita harus mengerjakan sholat. Tidak ada toleransi, tidak ada dispensasi apapun bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah pertegas, ma salakakum fi saqar. Orang yang tidak sholat, Bu, orang yang tidak sholat, Pak, Dek, dia akan disiapkan oleh Allah neraka khusus oleh orang-orang yang tidak mau sholat. Apa namanya, Dek? Neraka apa? Orang yang tidak mau sholat. Neraka jahanam. Tahu dari mana neraka jahanam? Orang-orang yang tidak sholat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, termasuk saya sendiri, kalau kita tidak sholat, Allah akan menyiapkan neraka di akhirat. Neraka itu bernama neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan orang-orang masuk ke dalam neraka Saqar? Falam nakum minal musalli. Karena banyak di antara mereka tidak mau melaksanakan sholat. Dek, panasnya neraka Saqar itu dalam sebuah riwayat ini yang dikatakan para salafus soleh, orang hidup itu bisa dibakar nyampe ke dalam jantung dan otaknya bisa terbakar. Itu dalam kondisi hidup. Beda dengan api-api yang biasa dimainkan kalian. Beda api-api yang biasa buat bakar rokok. Beda dengan api-api yang biasa buat gas di rumah. Itu beda dengan panasnya api neraka Saqar. Itu yang paling bawah, paling dalam. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang sengaja dan lalai meninggalkan sholat. Makanya jangan sampai, Bu, Pak, sholat subuh kasih. Hafal anak-anak ini. Tapi saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini sholat zuhur dipeker, sholat asar diperjalan, sholat maghrib kecapek, sholat isya. Na'udzubillah subhanahuzubillah min dzalik. Jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Apapun aktivitas kita. Bahkan apa kata baginda Rasulullah? Kalau engkau tidak mampu sholat berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, isyarat. Kalau sudah tidak mampu, itu giliran kita disolatkan. Nih, yang harus kita pahami. Perintah dari baginda Rasulullah SAW melalui hadisnya, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguhnya dia adalah kafir yang nyata. Ini pertama yang harus kita ikuti. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Yang kedua yang harus kita ikuti dari Nabi adalah selalu tanamkan ukhuwah Islamiyah. Kepada siapapun kita harus menanamkan ukhuwah Islamiyah. Suami dengan istri, tetangga dengan
tetangga, tidak hanya sesama umat Islam, tetapi orang-orang non-Islam juga harus kita senantiasa membangun ukhuwah, bukan ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah insaniyah. Bu, sayang enggak dengan suami, Bu? Bu, oh Ibu, Bu, sayang enggak dengan suami? Sayang enggak dengan suami? Pak, sayang enggak dengan istri? Bapaknya diam-diam aja, Bu. Kalau sayang dengan suami, doain suaminya, Bu, ya. Kalau suaminya kerja, didoain mudah-mudahan dapat banyak membawa uang pulang. Nah, ini jangan hanya itu. Doakan suami ketika mencari rezeki yang halal. Jangan taunya uang dan uang. Nah, ini yang salah kadang-kadang. Seorang istri yang paham, seorang istri yang solehah adalah seorang istri yang senantiasa mendoakan ketika suaminya mencari nafkah. Ini sama ibu-ibu, ketika anak-anak kita keluar, anak-anak kita menuntut ilmu, doakan mereka. Ini sebagai bentuk ukhuwah hubungan kita terhadap sesama manusia, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak. Maka dalam keluarga itu, Bu, ini, Bu, ada 3 tipe keluarga yang harus ibu-ibu ketahui. Tipe pertama, Bu, seorang suami dan seorang istri itu dicontohkan oleh Abu Jahal dan istrinya. Istrinya Abu Jahal orang kafir, Abu Jahalnya juga orang kafir. Ini suami kafir, istri kafir. Tipe keluarga yang kedua, Ibu tahu Nabi Ibrahim? Tahu Nabi Ibrahim, Bu? Ketika Nabi Ibrahim menjalankan risalah, siapa nama rajanya? Siapa? Raja Namrud. Ya, Raja Namrud itu istrinya solehah, mohon maaf, Nabi Musa. Istrinya Raja Namrud adalah seorang solehah, istrinya Fir'aun solehah. Ini tipe yang kedua. Tipe ketiga siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suaminya soleh, istrinya solehah. Ini tiga tipe yang dicontohkan kepada umat manusia. Ibu-ibu ikut yang mana? Mau ikut Abu Jahal dengan istrinya kah? Ikut Fir'aun dengan istrinya kah? Apa ibu-ibu ikut Nabi Ibrahim? Ikut siapa, Bu? Ikut Nabi. Bu, dengerin, Bu, saya ulang. Ada 3 tipe, Bu. Ibu-ibu ikut yang mana? Mau ikut Abu Jahal dengan istrinya kah? Dua-duanya ini orang kafir. Kedua, ibu-ibu ikut Fir'aun. Fir'aun ini orang kafir, tapi istrinya beriman. Nabi Ibrahim yang ketiga. Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang beriman, istrinya juga beriman. Ibu-ibu ikut siapa? Ibu-ibu ikut siapa? Yakin? Yakin ibu-ibu ikut Ibrahim? Tapi Ibrahim istrinya 2, Bu. Ya, bukan dilihat duanya, Bu. Lihat keimanan dan ketakwaannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Setelah kita menjalankan sholat, yang kedua kita harus tanamkan ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga lagi-lagi kita harus senantiasa menanamkan cinta, mahabbah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya katakan tadi, adik-adik, kita cinta, kita sayang kepada baginda Rasulullah karena Rasulullah sayang kepada kita. Buktinya apa? Dalam sebuah riwayat, salah seorang ditanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, aku ingin bertanya kepadamu, siapakah di antara umatku, di antara malaikat, nabi, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawab sahabat? Sahabat tidak ada yang berani menjawab. Perlahan-lahan Rasulullah tersenyum melihat dan menatap para sahabat. Kemudian, Bu, salah seorang sahabat ini menjawab dan memberanikan diri menjawab pertanyaan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah orang yang dimuliakan itu malaikat? Betul, wahai sahabatku, malaikat itu dimuliakan oleh Allah karena mereka adalah pembawa risalah menyampaikan kepada Nabi dan Rasul.
Tetapi bukan itu yang aku maksudkan baginda Rasulullah. Kemudian salah seorang sahabat kembali menjawab pertanyaan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah para nabi dan rasul? Apa jawab baginda Rasul? Betul, nabi dan rasul itu dimuliakan oleh Allah karena mereka mendapatkan perintah dari Allah untuk mendengar wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Tetapi bukan mereka yang dimaksud. Kemudian salah seorang sahabat yang lain menjawab pertanyaan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu para sahabat, para tabi'in yang senantiasa mengikuti risalah-risalahmu, mengikuti perintahmu, menyembah Allah? Rasul terdiam, Bu. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah terdiam sembari tersenyum. Beliau perlahan-lahan menjawab pertanyaan beliau sendiri. Wahai sahabatku, tahukah engkau orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka senantiasa mengikutiku, mereka senantiasa bersolawat kepadaku, mereka senantiasa mengikuti dan meneladani aku. Tetapi sahabatku, mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah ikut berperang bersamaku, mereka tidak pernah menatap wajahku. Baginda Rasulullah sembari meneteskan air mata. Tahukah engkau siapa mereka, wahai sahabatku? Mereka adalah umatku. Berupa kita ini sebagai umat baginda Rasulullah, mudah-mudahan termasuk ke dalam cerita yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah melihat wajah baginda Rasulullah, kita tidak pernah ikut berperang bersama baginda Rasulullah, kita tidak pernah mendengar perkataan hadis dari baginda Rasulullah, tapi kita beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, kita cinta kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita di antara orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala abada. Shalli wa sallim daiman ala abada. Ali wal ashabi man teman wong kang ganteng ran, emang teman wong kang ganteng, Nabi Yusuf tetap gelam sembahyang, Nabi ganteng tetap gelam sembahyang. Shalli wa sallim daiman ala abada. Shalli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi wal qadwahada. Wal ali wal ashabi wal qadwahada. Teman wong kang ayu rasem, emang teman wong kang ayu rasem, Siti Fatimah ayu tetap dalam sembahyang, Siti Fatimah ayu dalam sembahyang. Shalli wa sallim daiman ala abada. Shalli wa sallim daiman
Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita ikuti baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersolawat, kita ikuti baginda Rasulullah sebagai bentuk cinta dan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah, maka kita ikuti dan kita teladani baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tidak ada yang pantas untuk kita ikuti, tidak ada yang pantas untuk kita teladani selain baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia sholat enggak? Sholat. Baginda Rasulullah sembahyang, tidak pernah baginda Rasulullah tinggalkan sembahyang. Maka sebagai bentuk cinta kita teladani baginda Rasulullah, maka sebagai umat kita harus sembahyang. Dek, sembahyang ya dek ya. Ada dek tahu kambing enggak? Tahu kambing? Dek, manusia makan enggak? Makan. Bu, kambing makan enggak? Makan. Dek, kambing tidur enggak? Tidur. Manusia tidur enggak? Baik. Dek, manusia itu bisa lapar enggak? Bisa. Kambing bisa lapar enggak? Bisa. Dek, kambing itu bisa teriak enggak? Bisa. Manusia bisa teriak? Bisa. Dek, manusia bisa sholat? Bisa. Kambing bisa sholat? Bisa sholat kambing? Berarti kalau manusia tidak sholat, manusia tidak sholat kambing. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Allah berikan kita anugerah sebagai makhluk yang diciptakan, sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita diberikan oleh Allah akal pikiran, kita diberikan oleh Allah hati nurani. Maka kita gunakan akal pikiran dan hati nurani kita untuk senantiasa taat kepada Allah, mengikuti Allah, dan jangan lupa meneladani sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sambung tali silaturahim. Kalau dulu kita pernah punya salah, Bu, kalau dulu kita pernah punya dosa, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, kepada Allah kita taubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Bu, kalau kita punya salah kepada tetangga, kita punya salah kepada suami, tidak pernah punya salah kepada saudara, keluarga, kita minta ampun, kita minta maaf, datangi. Sebaik-baik perkara adalah minta maaf, dan memaafkan itu jauh lebih baik daripada minta maaf. Biasanya Bu, kesalahan itu terjadi karena kadang kita sibuk mikirin orang lain, sehingga kita sibuk lupa mikirin diri sendiri. Tuh, kadang-kadang dosa, maksiat, kesalahan, baik yang tidak sengaja maupun sengaja kita lakukan, itu kadang-kadang kita terlalu sibuk ngurus orang lain sehingga lupa ngurus diri sendiri. Pintar menilai orang lain, bodoh menilai diri sendiri. Tetangga beli ambulan, dia beli Pajero. Tetangga beli kompor gas, dia kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Nah, ini yang terjadi. Maka Bu, jangan dengarkan apapun omongan, perkataan yang tidak bermanfaat ke dalam telinga kita, karena itu akan memunculkan sahwa sangka, suuzon kepada diri kita, dan itu pintu masuk maksiat yang sering kita kerjakan. Hasad, sombong, iri, dengki, ini yang sering timbul di dalam hati dan pikiran kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Terakhir, mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat dan doa-doa kita, dan mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutang. Yang belum naik haji cepat naik haji, yang sudah haji naik haji lagi, yang belum umroh cepat umroh, yang sudah umroh lagi, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan cepat nikah, yang sudah nikah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu sudah mendatangi saya takut sama ibu-ibunya Pak. Ibu-ibunya susah duluan ya.
Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mari kita membaca Quran terlebih dahulu. Ila hadrat Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Mari kita tundukkan kepala. Kita semua pernah punya dosa, kita pernah punya salah, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Panjenengan saya pun punya dosa, banyak dosa kita Bu, banyak dosa kita Pak. Kadang-kadang Allah saja yang nutup dosa-dosa kita, Allah yang nutup maksiat yang kita lakukan supaya kita masih diberikan rasa malu agar tidak diketahui oleh orang. Maka kita buka muhasabah kita buka permintaan kita memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa bapak dan ibu kami, ayah dan bunda kami, orang-orang yang seumur hidup kami berjasa terhadap perjalanan kami. Ya Allah ya Rabb, kami banyak melakukan maksiat, kami banyak melakukan dosa, kami banyak melakukan kesalahan, bahkan kehilangan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Rabb. Tapi Engkau sayang kepada kami ya Allah, Engkau tutup aib kami ya Allah. Engkau tidak tampakkan dosa maksiat yang pernah kami lakukan. Seandainya Engkau tampakkan dosa maksiat yang kami lakukan ya Allah, begitu banyak orang-orang yang akan melihat kesalahan bahkan dosa yang pernah kami lakukan. Dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa tangan langkah kaki kami, dosa dan kotoran pikiran dan hati kami. Maka ampuni kami ya Allah ya Rabb di majelis ini, di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Ampuni ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu seluas-luasnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan Kau wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Jangan Kau wafatkan kami ya Rabb sebelum Engkau terima taubat kami. Ya Allah ya Rabb, kami rindu berjumpa bersama baginda Rasulullah. Kami cinta kepada baginda Rasulullah, walaupun kami belum sempat melihat wajah beliau, kami tidak bisa mendengar perkataan beliau, paling tidak melalui salawat yang kami laturkan sebagai bentuk cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan dalam kami bersama baginda Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami mohon kepadamu ya Rabb, eratkan ukhuwah Islamiyah di antara kami. Jangan Kau biarkan kami bercerai-berai, terpecah belah, pertikaian. Eratkan kembali ya Allah tali silaturahim yang dulu mungkin pernah putus karena kesalahan, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kami juga mohon kepadamu ya Rabb untuk kedua orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Rabb, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, kabulkan segala hajat dan doa-doanya. Dan kami mohon kepadamu ya Rabb, wafatkan kelak kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, kami juga mohon kepadamu dengan pintu rahmat dan rahim untuk kedua orang tua kami yang telah wafat, bapak ibu ayah bunda kami
yang sudah berada di dalam kubur, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terima segala amal ibadahnya, lapangkan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Rabb. Jangan kau siksa mereka ya Rabb. Kami menjadi saksi mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka telah mengasuh, mereka membimbing kami dengan sabar. Maka kabulkan doa kami ya Rabb. Izinkan kami berbakti kepada kedua orang tua kami yang telah wafat. Nabi doa kami ya Rabb. Karena kami sayang, kami cinta kepada kedua orang tua kami. Kami kepadamu ya Rabb, pertemukan kelak kami dan kedua orang tua kami yang telah wafat. Kami banyak melakukan kesalahan kepada mereka. Tempatkan kedua orang tua kami ya Rabb di tempat yang baik, di tempat yang dari sisi. Ya Allah ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan anak-anak kami, semua keturunan kami jadi anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, jika kau betul kabulkan doa kami, kami mohon kepadamu ya Rabb, wafatkan kelakkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, bapak-bapak, ibu, mohon doanya. Saya masih punya ibu. Almarhum bapak saya itu sudah meninggal ketika saya masih aliyah. Ibu saya itu sudah sepuh juga. Mohon doanya karena beliau ini sakit-sakitan. Jadi mudah-mudahan di antara panjenengan semua yang di sini, mohon doanya juga untuk kesembuhan ibu saya. Makanya kadang-kadang saya sibuk mondar-mandir ke sana kemari, dan alhamdulillah saya bisa menyempatkan waktu dan bisa silaturahmi dengan panjenengan semua. Dan yang terakhir, saya mohon maaf, minta ikhlas, minta ridho kepada panjenengan semua. Sebenarnya saya tidak kurang pantas di sini. Masih ada guru-guru saya, para sesepuh, para senior yang duduk di sana. Di benten Pak Sofian, guru saya, benten Pak Imam Saifuddin, dan Pak Uli yang selalu membimbing nasihati saya. Dan namun tidak saya bersebutkan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga dan Ustadz Agus juga yang selalu menjadi teman dan sahabat kita semua. Doakan kami, doakan saya, dan juga mohon panjenengan doakan ibu saya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saya juga berdoa kita semua yang ada di sini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki kita menuju kemari, waktu luang yang kita aturkan kemari dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dengan pada yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.